Ya Allah, kalau Kau tidak tolong kami tidak akan hadir di masjid ini. Terima kasih ya Allah. Ucapan terima kasih di saat kita merasa dibimbing Allah, insya Allah akan menjadikan kita lebih nikmat untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh di saat hambaku pandai bersyukur, akan aku tambahkan nikmat bersyukur, terus naik lagi. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan satu doa yang saya yakin doa ini Bapak dan Ibu sering dengar di saat akhir dari tarawih. Kita dengar adanya doa kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walis salati hafidhin, waliz zakati fa'ilin, walima indaka talibin, terus wa min hurin 'ainin mutazawwijin ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ternyata doa ini selalu kita dengar di saat kelar melaksanakan tarawih, yang kita dengar doanya dengan doa kamilin. Dari mana doa kamilin diambil? Lihat dalam surah An-Nisa ayat 69. Ternyata doa itu diambil dari surah An-Nisa ayat 69 yang bunyinya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Maksud daripada ayat itu, siapa yang cinta kepada Rasul, nah ini dia, maka dia akan bersama para nabi di surga. Amin. Kenapa saya terjemahkan dengan siapa yang cinta sama Rasul, padahal ayatnya bunyinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Intinya ayat itu ternyata ada dua asbabun nuzul. Dalam kitab Tafsir Kabir, Imam Ar-Razi meriwayatkan satu asbabun nuzul. Yang pertama, ada seorang sahabat, ini Masya Allah, bisakah kita rindunya kita kepada Rasul seperti rindunya sahabat? Sahabat itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan nama Nabi Muhammad, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Subhanallah, selamat datang ya Rasulullah. Rasulnya datang enggak? Dohirnya, fisiknya tidak, ruhaninya yang datang. Mana ruhani datang? Kita ada kedekatan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan marhaban ya Rasulullah ini oleh para sahabat di saat Rasul sudah meninggal. Sahabat Bilal yang biasa azan, ketika Rasul meninggal gak kuat melaksanakan azan, pergi ke negara lain biar tidak nangis terus ketika ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ru'yatul Manam, mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata sahabat Bilal saat jauh dari Madinah hadirin didatangi Rasul lewat mimpinya.
Bilal, kemana saja kau? Aku kangen sama kamu, kamu gak nongol-nongol. Dalam mimpinya itu. Buru-buru Bilal datang ke Madinah saat Rasul sudah wafat. Saat di Madinah masuk masjid ketemu dengan cucu Rasulullah Hasan dan Husain, dirangkul nangis. Sahabat Hasan Husain memohon kepada sahabat Bilal, Bilal, biar kangen sama Rasul muncul lagi, azan dong, biar ingat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Madinah rame. Dalam buku itu dikatakan tidak ada keluarnya masyarakat Madinah setelah Rasul wafat selain ketika Bilal azan. Mereka mengatakan Allahu Akbar. Yang jadi hebat, di saat disebutkan dalam azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban, marhaban ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Bapak pernah nggak nyebutin nama Nabi Muhammad sampai selamat datang Rasul? Masya Allah. Udah begitu marhaban dibid'ain lagi, bid'ain sahabat. Subhanallah, luar biasa. Dulu para sahabat hadirin, Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau ketemu hadis, Qala Nabi sallallahu marhaban bi wasiyatir Rasul, selamat datang wasiat Rasul. Hadis itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sama baginda Rasul sampai ucapan hadis Rasul, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan lain-lain, ketika dibacakan Pak, orang yang cinta sama Rasul, sahabat contohnya, marhaban bi wasiyatir Rasul, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti demennya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hadis pun dimarhabanin, selamat datang, selamat datang. Pertanyaannya, kenapa? Alasannya ada dalam surah An-Nisa 69. Asbabun nuzul An-Nisa, sahabat saking demennya sama Rasul hadirin sampai nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau nanti di kuburan aku ketemu engkau tidak? Masya Allah. Mohon maaf segini banyaknya hadirin, pernah nggak mikir nanti di kuburan ketemu Rasul nggak? Luar biasa sahabat, ngadu sama Rasul, ya Rasul, alangkah gak enaknya walaupun kuburan orang beriman, kata Rasulullah, sab'ina dhira'an, 70 dhira', 70 hasta, tapi segitu luasnya kuburan, gak akan nikmat ya Rasul kalau gak ada kau. Hebat itu. Makanya terjadi hadis sahabat Ali ngobrol sama Rasulullah, wahai Ali, tahukah kamu kenapa kamu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam kuburanmu? Kenapa malaikat bertanya kemudian kamu bisa menjawab, padahal kamu sendirian, kegelapan, ditaruh di bawah tanah, sempit adanya, malaikat yang datang munkar dan nakir, suaranya saja bagaikan petir, matanya bagaikan kilat. Sebelum malaikat munkar dan nakir datang, aku, kata Rasul, yang datang. Ketika kau kenal dengan aku di kuburanmu, maka luaslah kuburan orang beriman, sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Masya Allah. Kenapa ada hadis ini? Kaitannya ada keluhan sahabat, alangkah rugi di kuburan kalau tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabun nuzul An-Nisa 69. Selanjutnya ada yang kedua asbabun nuzul, ya hadirin. Ada seorang sahabat ngadu sama Rasul, ya Rasul, kalaupun kami ditakdirkan masuk surga oleh Allah, kami pasti surganya paling bawah ya Rasul. Luar biasa itu. Maksud kamu apa? Betapa gelisahnya kami ya Rasulullah. Para sahabat itu hadirin, habis sholat jamaah ngejar-ngejar Rasul, pengen salaman sama Rasul, gitu tuh. Sahabat gak mau ketinggalan, harus salaman sama Rasul. Sehabis itu pulang ke rumah, gelisah sahabat itu, hingga akhirnya dipanggil adzan. Sebelum adzan datang, udah datang lagi tuh.
ketemu Rasulullah sholat berjamaah, karena Rasul selalu berjamaah dengan sahabatnya. Kenapa seperti itu? Kata para sahabat, kami tidak ada kenikmatan hidup selain ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Luar biasa ya. Sehingga ada sahabat yang ngomong sama Rasul, ya Rasul, alangkah gelisahnya kami di saat kami di surga nggak ketemu engkau. Kenapa? Kalaupun kami ditakdirkan masuk surga, pasti surganya paling bawah, kau yang paling atas ya Rasul. An-Nisa 69, jawaban baginda Rasul, siapapun kalian, kalau kalian punya cinta kepadaku, maka surgamu yang paling bawah, kamu boleh mampir ke surgaku di surga yang paling atas. Ya Rasul, model saya kelas anak bawang begini, kelas cipeng, kalau makanan buka puasa itu, ya, kelas gorengan, kira-kira sama nggak dengan kelas ayam? Luar biasa. Artinya sahabat ini minder, Pak. Model saya ketemu engkau di surga yang paling atas ya Rasul, nggak mungkin. Apa kata Rasulullah? Kalaupun kamu malu untuk mengunjungi aku di surgaku yang paling atas, maka aku yang akan datang ke surgamu untuk menemuimu ketika kau ada kecintaan kepada aku. Ternyata hadirin, Ramadan kalau melihat dari doa kamilin, jangan sekedar kita berpuasa tadarus Al-Quran tanpa ada cinta kepada Rasulullah. Taraweh kita karena ikut Rasul, betul? Tadarus kita karena ikut Rasul, betul? Kita sahur karena ikut Rasul, betul? Kita berbuka karena ikut Rasul, betul? Kita nggak akan sah puasa kita kalau nggak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculkan cinta kepada baginda Rasul. Masya Allah, dalam satu riwayat Asbabul Wurud dari hadis, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran, siapa yang sholawat kepadaku Allah limpahkan rahmat kepadanya 10, Pak, 10. Itu ada terusannya ya Rasul. Siapa orangnya yang ketika bersolawat kepadamu 1 kali dibalas dengan 10? Apa kata Rasulullah? Dialah orang yang sholawat kepadaku main-main, tawa-tawa, joget-joget, lupa-lupa, maksiat-maksiat. Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang yang bersolawat kepadamu sampai keluar air mata karena rindu berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Apa jawabannya? Tidak ada pahala yang tahu solawat yang rindu kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, siapakah kita kalau kita nggak rindu ketemu Rasul? Istri Rasul siapa? Siti Khadijah. Bapak Ibu, Siti Khadijah istri Rasul yang menghabiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua sudah habis, akhir dari kehidupan Siti Khadijah, dia pernah menyerahkan tulang besarnya kepada Rasul, tulang punggungnya sama Rasul. Ya Rasul, ambil tulangku kalau kau tidak menemukan tongkat untuk berkhutbah ya Rasulullah. Aku rela tulang belakangku dijadikan tongkat untukmu ya Rasulullah. Istrinya baginda Rasul. Siapakah kita dibandingkan istri baginda Rasul? Ternyata Masya Allah, di akhir hayatnya Siti Khadijah, walaupun beliau seorang istri yang tercinta dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ngomong sama putrinya Fatimah Zahra, Fatimah, bisikkan ke telinga ayahmu. Kenapa ibu? Aku ibumu minta sorban ayahmu. Untuk apa ibu? Tolong selendangkan sorban ayahmu di saat aku dibungkus dengan kain kafan. Selendangin sorban ayahmu. Buat apa ibu? Tidak ada malaikat yang gak kenal sorban ayahmu, anakku. Malaikat Munkar dan Nakir yakin tidak akan berani bertanya kepadaku karena dia kenal itu sorban ayahmu, wahai anakku. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah.
Siti Fatimah, putri kesayangan baginda Rasul, yang meninggal setelah Rasul meninggal. Karena putri Rasul semuanya ada 4, putra Rasul ada 3. Yang 4 itu, yang 1 meninggal duluan sebelum Rasul wafat, yang 3 hidup sampai Rasul wafat. Putra-putranya nggak ada yang hidup sampai Rasul wafat, duluan semua. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru 3 bulan meninggal, terus ada yang 9 bulan. Ibrahim terakhir itu, Qasim, ya, itu meninggal terakhir. Qasim itu, subhanallah. Ternyata luar biasa, ketika sebelum meninggalnya baginda Rasul, Rasul sebelum meninggal sakit 13 hari, menunduk, nggak bisa berkata-kata. Rasulullah hanya berpesan kepada putrinya, wahai putriku, aku akan pulang menghadap Allah selama-lamanya. Fatimah nangis, diinformasikan Rasul mau meninggal. Wahai Rasul, bisakah aku berjumpa dengan engkau nanti di yaumul qiyamah? Seorang putri Rasul yang setiap hari bersama Rasul, yang melayani Rasulullah, yang hadisnya banyak diriwayatkan dari beliau, Fatimah Az-Zahra, istri sahabat Ali karramallahu wajhah, sampai nangis, bisakah berjumpa dengan engkau ya Rasul, apalagi model kita. Sampai-sampai akhirnya Rasul mengatakan, wahai Fatimah, jangan nangis. Tuh malaikat Jibril datang. Kenapa ya Rasulullah? Dia, malaikat Jibril, mengabarkan anak yang pertama kali berjumpa dengan aku, engkau wahai Fatimah. Tiba-tiba Fatimah yang tadinya nangis kemudian jadi terang mukanya. Alhamdulillah ya Rasul, aku bertemu dengan engkau nanti di yaumul qiyamah. Kapan ya Rasul? Ini hebatnya Rasul. Walaupun anaknya sendiri, Fatimah ketemu baginda Rasul di saat nyebrang di Shiratal Mustaqim, di pintu Shiratal Mustaqim. Kau nanti akan bertemu dengan aku wahai Fatimah. Masya Allah. Siapa orang yang pertama kali ketemu Rasul di yaumul qiyamah? Bukan putrinya. Ternyata Rasulullah SAW diterangkan dalam hadis Bukhari Muslim sahih bab masalah yaumul qiyamah. Silakan dibuka di Bukhari Muslim, yaumul qiyamah, hadisnya banyak sekali, hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana kebangkitan umat manusia di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, aku nggak ngerti apakah aku yang duluan bangkit di yaumul qiyamah atau nabi yang lain yang duluan. Setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya Allah ya Rahman, saat itu tidak ada, kata Rasul, nabi yang bisa berdiri di mimbar kenabian kecuali aku. Masya Allah. Kemudian tidak ada orang yang bisa sujud menghadap Allah di yaumul qiyamah kecuali aku. Sujudku nanti di yaumul qiyamah, sujud yang paling baik yang pernah aku laksanakan di hadapan Allah. Saat sujudku kemudian Allah mengatakan, Muhammad, angkat dari sujudmu, bangun muka dari sujudmu, angkat mukamu, minta kau Muhammad. Diterangkan dalam surah Fatir ayat 33, thumma awrathnal kitabal ladzi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ternyata saat bangun dari sujud yang diminta baginda Rasul, ummati, ummati, ummati. Manakah ummati itu? Nih dia orangnya. Saudara bukan? Amal pun gak bagus-bagus amat. Banyakan ngopinya daripada sholatnya, banyakan jongkotnya daripada zikirnya, banyakan ngobrolnya daripada baca Qur'annya. Tapi takdir berkata lain. Anda yang hadir di sini semuanya dan semua kaum muslimin, itulah pilihan Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga di saat Rasul berdoa, ummati, ummati, surga paling sebelah kanan terbuka itu
untuk umat Rasulullah, sabiqum bil khairati biiznillah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kita bagaimana caranya mendekati baginda Rasul? Ingat-ingat, amal apapun ikutlah Rasulullah. Tidak ada yang bisa kita ikuti kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan ini perbanyaklah baca sholawat, biar tahajud kita pengen ikut Rasul, biar taraweh kita pengen ikut Rasul. Nikmat rasanya menghayati bagaimana Rasul berbuka takjil dengan 3 kurma saja kita belajar, ikut nangis mata kita. Ya Allah, terima kasih. Seburuk saya, kau takdirkan kecintaan di hati ini, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail agak lama dikit, nangis lagi, ya Rasul, aku ingat engkau. Kalau kau tidak contohkan aku untuk sholat di hadapan Allah, aku tidak akan ngerti sholat, ya Rasulullah. Luar biasa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah cinta Rasul, amalkan semuanya, termasuk Al-Quranul Karim. Itu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat dalam hadis, siapa yang ahli Quran nanti di yaumul kiamah tidak ada hisab bagi dirinya. Ahli Quran nggak ada hisab, makanya berlomba hafid macam-macam itu. Pengen belajar tafsir, pengen belajar asbabun nuzul, pengen belajar membaca Al-Quran, tahsin, macam-macam. Kenapa segitu merebaknya? Tujuannya cuma satu, tidak ingin jadi orang yang dihisab di hadapan Allah. Wahai keluargaku, orang-orang yang ahli Quran dikatakan keluarganya Allah. Aina ahli, mana keluargaku, mana keluargamu ya Allah? Bukankah kamu tidak nikah, bukan kamu tidak beranak ya Allah? Ya, orang-orang membaca firmanku itu adalah keluargaku. Wahai keluargaku, kau kesana naik ke gunung, jangan dekati hisab. Begitu hisab selesai semua, wahai ahliku semuanya, kamu masuk surga saja, gak usah dihitung, gak usah ditimbang amalnya di hadapan Allah. Itulah hebatnya orang yang cinta pada baginda Rasul, sampai baca Quran pun menjadi jaminan. Mohon maaf, sholat taraweh kita walau 2 rakaat saja, walau 8 rakaat, apalagi sampai lebih, itu menjadi kebanggaan di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis amal kita ditongolin di hadapan Rasul. Makanya ada hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kenapa Rasul puasa Senin dan Kamis? Kamis diantaranya amal umatnya dipertontonkan di hadapan baginda Rasul. Betapa ketika amal kita dipertontonkan di hadapan Rasul, Rasul senang senyum. Umatku, umatku, umatku. Hadirin, mari di Ramadan ini jangan lupakan doa kamilin sejarah, doa kamilin berkaitan dengan baginda Rasul yang luar biasa. Mohon maaf, jaminan kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi rahmat Allah. Rahmat Allah banyak turun dari kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة